Semakin masuk ke sesi, semakin semangat gitu ya. Padahal Pak Li di sana semakin larut malam, tetapi tetap memberikan berkat-berkatnya bagi setiap kita. Saya secara pribadi banyak mendapatkan berkat teman-teman. Saya kira teman-teman yang di Sorong, Samben, maupun yang di Malang juga diberkati. Walaupun ada Mbah Google, kita sangat terbantu, tapi nggak berserah penuh kepada Mbah Google. Karena kita perlu mengintegrasikan ya teman-teman. Ini yang disampaikan oleh Pak Joswali, perlunya dan pentingnya mengintegrasi. Yang kedua, kita itu hidup di dunia modern, kemudian juga ada postmodern, di mana ada problematika di dalam mengintegrasikan. Kemudian pentingnya kita itu memiliki kesadaran, karena kesadaran itu akan membawa sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar penting kuncinya bagi setiap kita adalah memiliki wawasan Kristen. Memiliki wawasan Kristen atau Christian worldview. Jadi kita bersyukur kalau di SKK Malang dan juga SKK Sorong, SKK Kesamben diperlengkapi, dipersiapkan karena kita sudah mendapatkan kuncinya ya. Terus belajar di dalam Christian worldview. Mari kita tetap semangat mengikuti webinar ini. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu ada sesi 3. Kita akan belajar tentang natur penilaian yang akan dimulai pada pukul 9 sampai dari pukul 9.20 sampai pukul 10. Kemudian akan dilanjutkan dengan tanggapan sesi oleh Ibu Oki pada pukul 10 sampai 10.15. Dan berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Li di sesi ketiga, dan ada berikutnya saya juga akan digantikan oleh host kita yang baru gitu ya, teman kita Mr. Aditya. Kepada Pak Joswali dipersilakan untuk melanjutkan sesi berikutnya. Silakan Pak, sesi ketiga, natur penilaian. Terima kasih Ibu untuk meng-guide kita di dalam rangkaian ini. Saya harap kita tetap segar di dalam Tuhan, ya, tetap segar di dalam Tuhan. Saya akan share screen sekali lagi. Kita melanjutkan pembahasan kita. Sekarang tiba kepada evaluasi, kepada tema evaluasi. Evaluasi merupakan sesuatu yang gampang-gampang susah sebetulnya, ya, karena apalagi kalau kita melihat di dalam kaitan dengan integrasi. Mudah kita mengevaluasi atau mengukur sesuatu kalau ada ukuran yang jelas. Dan ukuran yang jelas itu biasanya memang untuk sesuatu yang eksak, sesuatu yang sudah tertentu. Misalnya kita memang mau mengukur, katakan berat, atau panjang, atau ukuran ruang, dan sebagainya, volume, semua ada ukuran-ukurannya masing-masing. Sehingga kita akan salah kalau memakai ukuran yang salah pada yang diukur tidak sesuai dengan alat ukur tersebut. Nah, itu merupakan dinamika di dalam evaluasi. Dan juga di dalam evaluasi kita melihat ada tantangan, sometimes memang kita terdorong akhirnya mengevaluasi apa yang dapat gampang terukur saja, yang gampang nampak terukur. Sehingga kadang-kadang kita tidak mempedulikan atau memang menghindari hal-hal yang tidak nampak, tetapi sebetulnya sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ada covert, ada overt evaluation, kan? Ada yang nampak secara mudah kita ukur, ada yang tidak nampak. Tetapi sebagai sekolah Kristen, mari kita memikirkan semua rangkaian itu, karena kita mulai dengan panggilan Allah, kemudian berkenan dengan pembelajaran, dan sekarang kita tiba kepada evaluasi. Nah, saya coba memberikan salah satu gambaran untuk memahami mengenai evaluasi di dalam diagram ini, yaitu ada 4, yaitu factual question, yang pertanyaan yang berkenaan dengan fact, ya, dengan faktual. Kemudian ada intellectual questions yang memang ada di dalam pemikiran seseorang, abstraksi seseorang. Factual question itu lebih ke arah apa yang gampang kita lihat dengan senses.
Sedangkan intellectual question lebih abstraksi, bersifat sesuatu yang abstraksi. Factual question lebih mendekati apa yang ada. Sedangkan intellectual question memang sesuatu yang perlu dipikirkan ya memang secara abstrak, karena itu bersifat intelektual. Dalam bahasa Jerman itu prosesnya disebut Gegenstand. Gegenstand itu arti memang menarik dari sesuatu yang konkret menjadi abstrak. Itulah intellectual questions. Lalu kita melihat ada closed question. Closed question artinya pertanyaan yang memang sekali dijawab sudah selesai. Misalnya 2 tambah 2 berapa? 4. Ya, sudah selesai. Sedangkan open question adalah pertanyaan yang lebih bisa panjang misalnya. Mengapa? Apa sebabnya adanya COVID-19 misalnya. Itu saya rasa open question karena bisa menjadi perdebatan yang panjang. Nah, jadi kita melihat ada 4 aspek di sini dan hasilnya ada 4 juga kita lihat. Pertemuan antara factual questions dengan closed question menjadi factual comprehension. Jadi memang kita perlu ada comprehension-nya tapi tetap bersifat faktual. Seperti misal katakan seorang detektif lah katakan. Seorang detektif pertama-tama kalau dia datang kepada tempat kejadian perkara, maka dia harus factual comprehension. Dia harus amati semua apa yang ada faktualnya tapi secara comprehension. Pertemuan antara intellectual question dengan closed question menjadi factual knowledge, yaitu belum ada interpretation diharapkan ya, belum ada interpretation. Meskipun itu menjadi tanda tanya bukan, apakah manusia bisa lepas dari interpretation. Tapi diharapkan menjadi factual knowledge. Apa saja yang ada, kemudian ada pendalaman dalam comprehension. Pertemuan factual question dengan open question memerlukan imagination. Kita perlu membayangkan sesuatu, perlu memikirkan lebih mendalam. Kita perlu ada gambaran, merubah dari perkataan atau dari huruf-huruf language menjadi gambar misalnya, menjadi sesuatu yang bisa kita rasakan, kita rangkaikan, kita pikirkan dalam imagination. Open question bertemu dengan intellectual question menjadi inquiry. Kita mengadakan penyelidikan lebih lanjut, merangkai ke kiri kanan, membaca footnote misalnya, kita membaca bibliografi, membaca preface, membaca bukan hanya membaca konten, tapi membaca juga kaitan keterkaitan yang lain, ide-ide yang dirangkai, bagaimana merangkainya. Itu adalah inquiry. Nah, tergantung bagaimana kita mengevaluasi sesuatu, ini akan mempengaruhi kita di dalam apa yang kita mau capai, bukan di dalam proses pembelajaran. Saya ada contoh yang saya dapat dari buku, sesuatu buku mengenai evaluation saya, tapi kehilangan jejak di file saya, belum sempat ketemu. Tapi saya ada satu yang menarik di sini mengenai contoh daripada 4 pertanyaan tadi, 4 jenis pertanyaan itu, kisah dari Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Pooh and Piglet can be seen trudging along a snowy track. Mereka sedang bermain pada masa winter di tengah-tengah salju. The day is clear, but the sun is low, and it casts a yellow with orange glow the scene. Ya, matahari sudah mulai turun dan cahaya warna kuning ya, dan orange ada di sekitar tempat itu. Piglet is wrapped in woolen and scarf. Seperti cirinya Piglet, dia pakai selendang di lehernya. While Pooh has nothing on but an old sleeve top that is several sizes too small for him. Dan yang pakai kain yang sederhana yang terlalu sempit buat dia. Piglet say to Pooh touchingly, "We'll be friends forever, once we, Pooh." "Even longer," Pooh reply. Apakah kita akan menjadi teman selamanya, bukan, Pooh? Lebih panjang lagi, kata Pooh. Nah, sekarang kita ada sederhana sekali, bukan, cerita ini. Lalu kita lihat ada beberapa pertanyaan di sini. Nanti kita kategorikan mana pertanyaan yang
factual comprehension, imagination, atau inquiry. Jadi kita kembali lagi 4 ini. Ada factual knowledge, factual comprehension, imagination, inquiry. Is the season summer or winter? Apakah musim saat itu musim panas atau musim dingin? Jelas kita gampang menjawab musim dingin karena ada snow. Siapa yang berpakaian lebih hangat, Pooh atau Piglet? Ya, tentu Piglet. Ya. Who wrote the stories about Pooh and Piglet? Siapa yang menulis kisah Pooh dan Piglet? What are the names of the other characters in those stories? Siapa nama-nama lain di dalam kisah itu? Where are Pooh and Piglet going? Why isn't Pooh dressed more warmly? It is important to have lifelong friendship. Can something last even longer than forever? Nah, kita kembali ke sini, saudara ya. Kita kembali ke sini. Maka kalau ditanya apa musimnya, tentu musim dingin. Nah, itu factual knowledge. Atau bisa juga, ya, kemudian kita kalau ditanya lagi siapa penulis daripada Winnie the Pooh, nah itu tidak ada di dalam situ. Sehingga kita butuh inquiry. Atau kalau tidak ya factual comprehension. Kita mungkin perlu buka Google, cari tahu lagi lebih mendalam karena tidak ada di kisah itu. Lalu kalau pertanyaan apakah penting kita memiliki persahabatan yang panjang? Nah, itu tidak ada di dalam closed question, bersifat open questions. Kita harus imagination. Kalau ditanya, apakah ada yang lebih panjang dari forever? Apakah ada yang lebih panjang dari selamanya? Itu kita perlu imagination, bukan membayangkan itu, baru bisa menjawab. Nah, jadi saudara di sini kita melihat ada contoh di dalam kaitan dengan evaluasi. Apa yang kita mau evaluasi sebetulnya? Apakah yang kita mau evaluasi kemampuan anak di dalam factual knowledge yang dia harus hafal, atau factual comprehension, dia sedikit mau mencari sesuatu lebih lanjut, fakta-fakta yang ada, atau yang kita mau uji adalah imajinasi dia. Imajinasi dia. Pertanyaannya harus terbuka, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang dia harus gali secara abstraksi lebih lanjut. Nah, jadi tergantung kita mau uji yang mana, itu akan mempengaruhi pertanyaan apa yang kita mau sampaikan. Nah, ini kira-kira yang menjadi kaitkan dengan assessment di dalam kaitan dengan tugas seorang guru berkenaan dengan institusi sekolah, Nah, tapi hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita tadi di dalam kaitan dengan pembelajaran. Karena kita melihat dalam 4 kaitan dengan seperti ini juga mempengaruhi arus dari modern atau arus dari postmodern. Tidak bisa luput di dalam zaman di mana kita hidup. Kita hidup, kata Paulus, under stoicheia. Stoicheia di dalam surat-surat Paulus diterjemahkan dengan kata the principle and authority, atau powers, principle and powers of the world. Atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia roh-roh dunia. Tapi sebetulnya tidak ada kata roh, mungkin lebih tepat the basic elementary of the world. Jadi dasar-dasar yang paling dasar dari dunia ini. Yaitu apa yang sedang berlangsung dalam kehidupan kita sekarang. Cara berpikir apa yang mempengaruhi kita. Nah, itu menjadi stoicheia kita. Apakah cara berpikir modern? Kalau cara berpikir modern, mungkin di awal-awal primary school, secondary school, sampai high school, mungkin lebih ke arah factual comprehension sama factual knowledge. Segala sesuatu harus di guidance oleh rasional. Tidak boleh pakai imagination terlalu banyak, harus rasional. Nah, sedangkan kalau pengaruh dari postmodern lebih menekankan imagination sama inquiry.
bersifat open questions. Kami menekankan itu. Nah, kita hidup sekali lagi di dalam arus-arus zaman. Betul, arus zaman. 10 tahun yang lalu, mana ada orang mau membayangkan masalah imagination di sekolah atau inquiry. Tapi sekarang kita melihat mulai dibicarakan itu. Jadi tarik-menarik masih terus terjadi sekarang di dalam sistem pendidikan di dunia barat sekalipun. Tapi sekarang mulai perimbangan antara modern sama postmodern mulai terjadi di dalam dunia kita. Tetap ada rasionalnya, tapi orang mulai memikirkan rasional itu tidak berdiri sendiri. Rasional itu juga sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Jadi kita hidup dalam stoikia zaman yang terus-menerus terjadi. Terus menerus. Nah, bagaimana kita sebagai seorang Kristen memahami rangkaian-rangkaian seperti ini? Bagaimana kita sebagai orang Kristen memahami rangkaian seperti ini? Nah, tadi di dalam kaitan dengan pembelajaran kita melihat ada 2 arus sekali lagi. Arus yang dikaitkan dengan prinsip dosa dan kematian, atau arus di dalam terobosan, di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sampai dia datang kembali. Ini bukan hanya sekedar pengakuan iman, tapi perlu kita renungkan, pikirkan, ini mempengaruhi kita sampai kepada bodily action kita. Kalau itu menjadi dasar pengakuan iman kita, bagaimana kita memahami aspek-aspek kehidupan kita. Dan bagaimana pada waktu kita hadir di tengah-tengah para murid kita di dalam proses pembelajaran. Kenapa demikian? Karena sebetulnya di dalam arus modern maupun arus postmodern, di dalam kaitan dengan arus modern itu ditandai dengan penekanan kepada dualisme sebetulnya. Ya, pada dualisme. Jadi sangat dipengaruhi oleh dualisme. Di dalam dunia modern mereka sangat bergantung kepada sistem dualisme. Dualisme itu sesuatu yang bertentangan, saudara. Mesin penggerak daripada modern itu adalah dualisme. Nah, dualisme bisa kita bayangkan banyak sekali. Misalnya katakan kaya, miskin, pintar, bodoh, cantik, jelek, baik, jahat, Allah, setan, dijadikan dualisme. Dan dunia modern memang dunia yang mempertahankan dualisme karena mereka menekankan cara berpikir yang difference. Mana yang differentiation, mana yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi mesin penggerak modern adalah bersifat dualisme. Jadi kita melihat mengapa di Amerika misalnya katakan ada partai Republik Demokrat, maka demokrasi harus ada dualisme. Sehingga saling bergesek, saling bertentangan, tapi diharapkan tidak menjadi konflik, tetapi saling mengimbangi satu sama lain. Nah, kalau kita melihat dalam kaitan seringkali dalam percakapan kita mungkin di Indonesia dalam masalah nasionalisme sama religius bisa menjadi ketegangan yang terus-menerus. Sebetulnya itu harus dibereskan karena cara berpikirnya dualisme di dalam konsep demokrasi modern. Nah, tapi dalam dunia modern, dunia barat, maka 2 ketegangan ini diharapkan tidak berkembang menjadi konflik. Maka itu 2 ketegangan ini diserahkan ke university untuk digodok menjadi perdebatan atau diserahkan ke senat untuk menjadi perdebatan, tapi tidak boleh sampai ke jalanan, tidak boleh sampai ke riot, tidak boleh sampai kepada keributan atau kerusuhan. Nah, ini yang sedikit agak goncang di dunia Amerika dengan munculnya Donald Trump, karena seakan-akan luber ini. Ketegangan ini luber bukan hanya di senat perdebatan, tapi luber sampai kepada di jalanan. Nah, ini yang memang membahayakan. Tapi itulah ciri dunia modern. Jadi kita bisa kembangkan sampai kepada sains, sampai kepada apa. Jadi itu menjadi dinamika daripada dunia modern. Sedangkan dunia postmodern coba ingin membongkar dualisme itu. Lalu dikaitkan dengan monisme, yaitu satu, tunggal, monisme. Nah, ini sayang OneNote saya ada technical difficulties sehingga saya tidak bisa menggambar. Jadi monisme itu sangat
satu memang. Dia lebih melihat satu keutuhan. Satu keutuhan. Tapi persoalannya kalau cuma satu, statis bukan. Dia tidak bergerak apa-apa. Seakan-akan, maka seringkali orang merasa postmodern itu orang seperti itu, cerita dari apa? Forrest Gump. Nah, kalau Bapak Ibu nonton film Forrest Gump, cuman dia duduk-duduk, bulu terbang, melayang-layang, ya, gambarannya jadi seperti itu orang postmodern. Tapi orang postmodern bilang tidak. Kami monisme satu, tapi monismenya yang bergerak terus. Bergerak terus. Maka disebut sebetulnya kontradiktori monisme. Jadi nanti dia jauh, nanti dia balik lagi dekat sendiri, jauh lagi, dia balik lagi dekat sendiri. Nah, itu metafornya. Sedangkan postmodern metafornya seperti mesin. Mesin dipasang positif negatif. Dia bergerak seperti itu. Sedangkan monisme ini satu aja. Ya, kita jangan kalau bisa dirangkul semuanya. Dirangkul semuanya. Tapi kalau cuma satu tidak bergerak, maka dia bergeraknya kontradiktori. Maka abstraksi dari filsafat postmodern tidak mudah. Saya mempelajari sejak tahun 93, baik Levinas, Derrida, dan sebagainya. Very abstraksi. Tapi satu yang menarik, nanti kita melihat dalam kaitan dengan iman Kristen, sebetulnya satu tetap dalam providensia Allah, di dalam mengizinkan semua dinamika itu terjadi. Yang penting adalah kita sebagai orang Kristen memiliki Christian worldview yang baik untuk menghadapi. Apa itu Christian worldview? Sebagai bagian yang terakhir dalam kaitan dengan Christian worldview, tentu sudah Bapak Ibu kenali yang pelajari selama ini, yaitu ada 4 ini. Ada 4 ini. Yaitu creation, fall, redemption, dan consummation. Ada 4 ini. Ya. Jadi ini sesuatu rangkaian yang penting. Nah, keempat ini, saudara, keempat ini pertama bisa kita pahami sebagai satu yang linear, yaitu di dalam Alkitab mulai dengan creation, kejadian 1 dan 2, kemudian ada kejadian 3, fall, manusia jatuh ke dalam dosa, dan sejak saat itu kita melihat Tuhan Allah dengan cinta kasih-Nya bertindak untuk menyelamatkan kita. Ya, dengan perjanjian yang diberikan kepada Adam, terus berlangsung terus, sampai penggenapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita menunggu eskaton, saat terakhir consummation, Tuhan Yesus datang kembali. Jadi pertama-tama kita memahami secara linear, kehidupan kita adalah kehidupan di dalam keempat rangkaian ini. Dan saya percaya setiap orang Kristen yang sama-sama berdiri pada Alkitab menerima ini, karena ini merupakan prinsip pengajaran Alkitab yang clear. Creation, fall, redemption, sampai kepada consummation. Sampai kepada consummation. Creation menekankan Allah mulai dengan yang baik adanya. Baik adanya. Kita tidak mulai dengan pertentangan, kita tidak mulai dengan dualisme, kita tidak mulai dengan monisme, kita mulai dengan segala sesuatu baik adanya. Baik adanya. Firman Tuhan berkata, baik adanya, dan sungguh amat baik. Itu baik adanya. Yang membuat segala sesuatu porak-poranda adalah dosa. Dosa. Dan bagaimana kemudian kasih karunia Allah terus menenun, membentuk di dalam rangkaian redemption tadi, sampai kepada consummation. Nah, ini prinsip yang pertama kita pahami dalam kaitan dengan linear, kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam dinamikanya, kita juga bisa pahami keempat itu dalam kaitan dengan gambar yang saya berikan di dalam PowerPoint, yaitu satu yang circle, karena non-identical repetition. Non-identical repetition. Jadi satu paket creation for redemption consummation, muter lagi creation for consummation redemption, creation for consummation redemption. Kenapa bisa demikian? Karena kita mengalami di dalam perjanjian baru sejak kebangkitan Kristus dan naiknya dia ke surga. Kita memasuki yang disebut already but not yet. Kita sudah apa? Sudah diselamatkan, sudah menjadi anak-anak Allah, sudah ditebus, sudah menjadi umat Allah, sudah menjadi tubuh Kristus.
Jadi kita sudah mengalami redemption, bahkan mengalami consummation sebetulnya dengan kebangkitan Kristus. Ya, kita sudah hidup pada zaman akhir dikatakan oleh Perjanjian Baru. But not yet. Tapi belum semuanya. Karena tadi yang pertama, prinsip linear tadi. Masih creation for redemption sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus. Langit dan bumi yang baru. Tapi dalam pengalaman hidup kita, already but not yet, kita mengalami circle, mengalami spiral, mungkin kita lebih tepat bilang spiral, karena non-identical repetition. Dia berputar, tapi tidak pada titik yang sama. Dia berputar pada titik yang sama. Nah, mari kita ambil sedikit contoh, saya harap bisa menolong kita. Pertama, misal kita membahas suatu tema, misalnya katakan membahas suatu tema. Misal katakan mengenai tema keluarga, misal kita membahas tema keluarga. Nah, dalam kaitan dengan postmodern kita melihat, ini sedikit contoh saja saudara ya, yang saya teringat supaya kita mudah memahami. Berkenaan dengan family misalnya kita bahas. Orang postmodern membahas family dengan definisi pertama-tama. Definisi, apa itu keluarga? Terdiri dari apa itu keluarga? Dan ketika dia mulai membahas dinamika keluarga, maka dia mulai masuk ke dalam dualisme. Yaitu apa yang bukan keluarga. Apa yang menjadikan keluarga tidak menjadi keluarga lagi. Jadi dia melihat secara dualisme, secara pertentangan. What is and what is not. Dia melihat secara pertentangan. Mempertajam pemahaman definisi dia. Orang postmodern melihat itu dengan cara apa? Melihat keluarga. Maka dia melihat keluarga sebagai satu yang kesatuan. Dan satu kesatuannya itu dia cari. Apa yang menyatukan? Oh, misalnya katakan love. Oh, love yang menyatukan. Cinta kasih. Nah, dari situ maka kita melihat kenapa muncul LGBTQ mendapat tempat. Karena LGBTQ berdasarkan postmodern teori daripada monismenya, maka yang penting adalah love. Jadi tidak peduli laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, yang penting saling mengasihi, saling mencintai, ada love. Boleh menikah. Nah, itu ada unsur monisme di dalam postmodern. Dia mencari apa yang menyatukan sehingga kemudian membongkar, mendekonstruksi, kalau kita pakai istilah yang sekarang orang banyak pakai, deconstruction, itu istilah dari Jacques Derrida sebetulnya. Itu komplikasi dalam teori dia, tidak gampang, tapi orang memakai dekonstruksi strukturnya. Struktur keluarganya dia dekonstruksi. Yang penting ada love. Jadi tidak peduli laki sama laki, tidak harus laki dan perempuan, yang penting ada love, bisa jadi pernikahan. Bagaimana dengan orang Kristen memahami family? Nah, kita memahami dengan creation for redemption concept. Allah pada awalnya menetapkan baik adanya. Segala sesuatu baik adanya. Laki-laki dan perempuan is very good. Namun ada dinamika dosa di dalam. Itu yang kita harus hadapi. Adanya dinamika dosa. Seperti Adam dan Hawa dalam peristiwa itu. Tapi ada kasih karunia Tuhan. Ada pengampunan. Ada penebusan. Ada rekonsiliasi. Ada kasih karunia Allah. Yang memulihkan kembali. Kepada consummation. Kepada apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam kelimpahan yang Tuhan berikan dalam perjanjian. Nah, kita melihatnya jadi seperti itu. Nah, sebetulnya itu bisa kita lihat dalam rangkaian aspek-aspek kehidupan kita sebetulnya di dalam konteks penilaian. Jadi sekali lagi, penilaian memang berlangsung, ada heteronomi, ada autonomi. Kemudian juga kita lihat penilaian ada dalam kaitan dengan subject matter, subject manner. Tapi yang penting perlu kita perhatikan apa yang meng-guide di dalam arah kehidupan kita. Apakah dualisme modern, apakah monisme modern, postmodern, atau kita melihat dalam rangkaian yang komprehensif. Di dalam maksud Allah dari awal, bagaimana kita melihat dosa merusak dan menyimpangkan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Tapi juga ada redemption. Nah, redemption itu kaya sekali, saudara. Tadi termasuk adanya pengampunan dan sebagainya. Nah, ini yang kita lihat di dalam konteks Christian worldview, ya, dalam konteks Christian worldview.
Karena kita melihat rangkaian ini spiral. Kenapa bisa spiral? Sekali lagi, non-identical repetition. Karena already, but not yet. Kita sudah mengalami ini sebetulnya di dalam kebangkitan Kristus. Kita sudah dipulihkan kembali. Tapi memang kita menunggu satu lagi ini, eskaton. Tuhan Yesus datang. Jadi kita memahami dalam rangkaian ini. Nah, dalam rangkaian ini juga kita melihat, saudara, kalau kita tidak melihat rangkaian daripada keempat berputar ini, maka kita tidak melihat secara komplit di dalam menghadapi dinamika kehidupan kita di dalam dunia ini. Jadi itu yang kita lihat. Ya, demikian mengenai evaluasi. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita lebih perdalam. Maka saya serahkan kepada host kita. Oke, terima kasih untuk Pak Joswali ya yang sudah memaparkan kepada kita pada pagi hari ini. Sudah banyak sekali hal yang tentunya saya percaya teman-teman juga belajar ya. Saya juga belajar banyak. Kalau tadi kita berbicara tentang evaluasi, saya pikir ini juga gini ya, posisi guru itu ada di tengah-tengah Pak ya. Jadi kita itu seperti jadi apa ya, menjaga pintu begitu ya. Karena kita tahu bahwa pada saat ini anak-anak kita ini juga ada di dalam pengaruh entah itu apa namanya dualisme ataupun monisme gitu ya. Sehingga kita ini sebagai guru juga harus bisa memfasilitasi ya supaya kita bisa mengarahkan mereka kepada yang baik. Dan kalau saya melihat tentang evaluasi ini, saya rasa ya ini kan kalau di sini kan menjelang kita akan ada ujian akhir Pak ya. Jadi kita juga mungkin kita banyak memikirkan tentang pertanyaan tentang ujian, tetapi kalau saya sendiri secara pribadi menangkap bahwa ya ini juga PR kita sebagai guru ya untuk mengevaluasi value-value, nilai-nilai apa yang kita juga seharusnya bisa sharingkan, yang seharusnya kita bisa bentukkan kepada anak-anak kita. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi terima kasih sekali lagi Pak untuk pemaparan yang sangat-sangat ya ini memang waktunya lumayan singkat Pak ya untuk membahas begitu banyak hal sebetulnya yang tentunya juga mungkin akan menimbulkan banyak pertanyaan bagi teman-teman guru yang ada di sini, dan kami juga sangat berterima kasih. Kami menghargai Pak Joswali ya yang sudah menyediakan waktu pada malam hari ini ya, di sana jam 11 malam Pak ya, kalau tidak salah ya, benar ya. Ya, di sana jam 11 malam ya. Jadi di sini jamnya sudah masih siang, tapi Pak Joshua ini sudah menyediakan waktu buat kita selama 2 jam untuk boleh memaparkan begitu banyak hal yang luar biasa. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak untuk kesempatan pada kali ini, dan tentunya kita berharap ya untuk kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Jadi terima kasih untuk pemaparannya, kita bersyukur ya. Dan juga kalau setahu saya nih Pak ya, Pak Joshua ini juga ada podcast Pak ya, RWF yang biasanya sih ada di Spotify ya, tergantung teman-teman menggunakan dengan media apa. Oke, kita mungkin langsung masuk ke sesi yang berikutnya. Kali ini kita akan bersama dengan Bu Oki ya, dan kita akan ada semacam apa ya, istilahnya itu seperti kita melihat kembali ya, kurang lebih 3 sesi tadi ini kita sudah belajar apa saja gitu ya. Tadi mungkin sudah diperkenalkan juga oleh Miss Nuris. Saya akan perkenalkan singkat saja ya untuk Bu Oki ini. Beliau ini adalah konsultan produk dan digital learning untuk publisher SPKN di Bandung, dan juga saat ini beliau adalah fasilitator ya untuk Christian Worldview di SKKK di Malang, di Kesamben, dan juga di Sorong ya. Dan ya beliau juga mendalami begitu banyak tentang Christian Worldview, dan tentunya juga akan menolong kita untuk kita bisa belajar lebih lagi ya. Kita akan selama 15 menit ya Bu Oki ya. Kita akan selama 15 menit kita akan sedikit ya mungkin Bu Oki bisa memberikan tanggapan. Lalu nanti jam 10.15 setengah jam kita akan mengadakan Q&A ya. Jadi kita nanti akan tanya jawab, kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah mulai muncul dari rekan-rekan kita. Ya ini sudah mulai banyak ya. Jadi nanti mungkin setelah Bu Oki bisa sedikit memberikan apa namanya tanggapan, lalu kita langsung masuk ke tanya jawab. Gitu Bu Oki ya. Kita akan langsung saja mungkin karena untuk tanya jawabnya nanti bisa cukup banyak, mungkin kita awali saja ya supaya nanti kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lebih banyak gitu. Oke, waktu sudah tempat, saya persilakan Bu Oki. Ya, terima kasih kepada Mr. Adit ya, Bapak Ibu.
Ini waktu kita sangat terbatas sekali, pemaparan yang sangat dalam, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat juga di chat sudah banyak. Rasanya untuk tanggapan, apalagi nanti siang kita akan review, saya tidak terlalu banyak. Yang pertama berkaitan dengan sesi yang 1, panggilan guru Kristen. Ketika kita melihat tadi ya, ada bagaimana panggilan itu berkaitan dengan kita dianugerahkan Tuhan keselamatan, bagaimana juga tubuh kita mengerjakannya, dan juga tangan kita, ini bicara tentang hati, tubuh, tangan, maka kita melihat di sini sangat penting sekali Bapak Ibu kita memaknai vocation yang Tuhan berikan kepada kita, panggilan. Nah, berkaitan dengan itu juga kita memiliki satu tempat occupation yang berkaitan dengan lokasi. Nah, dari sini saya coba merefleksikannya, menanggapinya, bahwa di dalam setiap panggilan kita ada lokasi, ada tempat yang Tuhan berikan. Nah, setiap kali saya dari tahun 2011, saya belajar dari Pendeta Joshua tentang Biblical Worldview, Christian Worldview, yang sangat menarik bagi saya bukan filsafatnya Bapak Ibu ya. Selain saya juga tidak terlalu mengerti ya apa itu filsafat dan sebagainya, ngertinya hanya filsafat pendidikan. Tapi pada waktu belajar Christian Worldview dari Pendeta Joshua yang memikat hati saya Bapak Ibu adalah pendekatannya itu, kalau tadi Bapak Ibu lihat ya, kalau biasanya kita di dalam training, kalau bicara tentang misalkan vocation ataupun occupation, akan selalu nariknya itu dari prinsip luar. Occupation adalah dari misalkan psikologi ataupun ilmu sosial yang lain. Tapi sejak saya belajar tentang Christian Worldview, pendekatannya selalu dari dalam, bukan dari luar. Nah, dari sinilah yang memikat hati kita sebagai seorang pendidik Kristen, sebagai orang percaya. Wah, ini menarik. Walaupun tidak mudah Bapak Ibu kalau kita sendiri tidak melatih diri kita di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam bergumul dengan firman itu sendiri. Nah, itu yang saya responi luar biasa. Nah, berkaitan dengan panggilan kita sebagai pendidik Kristen, berkaitan juga dengan tempat, occupation, di mana Tuhan tempatkan, tentunya ada keunikan di setiap lokasi, di setiap konteks ya. Saya ada di Jakarta, Bapak Ibu ada di Malang, di Kesamben, di Sorong, di Kanada, masing-masing punya konteksnya sendiri. Ada pergumulannya di setiap sekolah Kristen ya. Ini wadah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, salah satu hal yang saya pikir untuk patut kita refleksikan, renungkan bersama dan juga gumuli adalah di dalam konteks apakah Tuhan memanggil kita. Kita mengenal kalam kudus ya, para pendirinya ada visi misi yang Tuhan taruh di sana, kemudian kita rangkaiannya ya, para elders pendahulu kita mengerjakan visi misi tersebut, ada core value yang ditekankan, ada konteks yang dibangun gitu kan, ada misi sebagai sekolah Kristen yang Tuhan taruh di sana. Nah, di dalam konteks seperti ini Bapak Ibu, di dalam konteks kita masing-masing, marilah kita mengerjakan panggilan kita itu di dalam konteks kita masing-masing dan ada keunikannya. Tidak perlu kita gini, wah sekolah lain seperti ini, sekolah lain seperti ini. Tidak apa-apa, sekolah lain seperti ini, sekolah seperti itu. Tapi apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan untuk sekolah kita, Kalam Kudus di Malang, di Kesamben, di Sorong, untuk kita menggarap dalam konteks kita dan menjadi berkat bagi setiap anak murid kita di dalam konteks tersebut. Nah, ini salah satu hal yang kembali lagi mengingatkan kita ketika kita bicara tentang panggilan pendidik Kristen. Yang kedua, singkat saja berkaitan dengan pembelajaran. Nah, ketika kita melihat tadi ya proses pembelajaran ada otonomi, kemudian heteronomi, ada juga subject matter dan juga manner. Ada satu hal yang saya pikir menjadi perenungan kita bersama. Tadi kalau kita lihat proses learning daripada hidup Daud kan kita klik Google dari dia kecil sampai dia mati gitu ya. Kita melihat rangkaiannya ya. Tetapi kalau sudah lihat tadi ada pertanyaan pemantik dari Pendeta Joshua so what gitu ya. Jadi mau ngapain? Nah, di tengah proses pembelajaran seperti ini, tadi Miss Nuris juga katakan,
seakan-akan konten Mbah Google itu menyediakan banyak konten, betul. Konten itu kita tidak kekurangan, bahkan istilahnya infobesity ya, kayak obesitas gitu ya, kita kebanyakan konten yang yang bisa kita ini. Tetapi bagaimana di dalam pembelajaran itu konten ini kita bawa ke dalam arah, ke dalam proses integrasi di dalam kacamata Christian worldview. Nah, ini salah satu hal yang saya pikir menjadi tantangan bagi kita sebagai pendidik menolong murid-murid kita. Ini generasinya sudah makin beda. Anak-anak itu kemarin ya kita lihat berita-berita orang belajar apapun dari online, bahkan buat bom pun juga dari online gitu ya. Bahkan belajar agama pun dari online apapun. Nah, ketika murid-murid kita mendapatkan banyak konten yang bisa diakses, bagaimana kita mengarahkan konten tersebut di dalam perspektif yang benar. Nah, ketika tadi ya melihat proses pembelajaran dari modern ataupun postmodern, di mana modern itu kalau salah saya dikoreksi ya Bapak Ibu juga Pak Ali, menekankan dualisme itu ya, seakan-akan itu dipertentangkan yang rohani sama rohana, mungkin sebutannya seperti ini ya. Ini wilayahnya rasio, udah jangan dikotak-katik sama wilayah yang agama-agama atau jangan mabok agama lah seperti itu. Tapi kemudian di dalam pembelajaran posmo juga menekankan ini ya, monism, jadi adanya kesatuan. Nah, saya juga curious ini juga mungkin saya mau tanya juga, kebetulan ada Pendeta Joshua, jarang-jarang juga ya seperti ini ya belajar bersama. Saya tidak tahu apakah di dalam konteks kita Indonesia, di dalam khususnya sekolah-sekolah, sudah merambah cara pandang postmodern ini di dalam sekolah-sekolah, ataukah sebenarnya kiblat sekolah-sekolah kita masih di dalam cara pandang modern, di mana saya lihat Pak Ali kalau di dalam konteks Jakarta gitu kan, masih pembelajaran yang berkaitan dengan matematika, dengan orang itu berjibun ya, berduyun-duyun mengikut sertakan olimpiade dan mengkultuskan atau menekankan kepada salah satu aspek saja. Dan saya tidak tahu apakah sekolah-sekolah Kristen siap dengan ataupun sedang menuju kepada pembelajaran learning di dalam perspektif postmodern. Ini yang saya tidak tahu bagaimana pemetaannya. Tapi coba kita nanti sama-sama gumuli hal itu bersama mungkin di dalam sesi yang lain. Itu berkaitan dengan learning ya. Lalu kemudian ada satu hal yang tadi di dalam prinsip ketika kita bahas Elia, Elisa, kemudian Isabel Herodias dan sebagainya, di dalam prinsip learning-nya Bapak Ibu tadi dikatakan dosa tidak ada sesuatu yang baru yang muter-muternya kayak gitu-gitu saja. Nah, saya juga tidak tahu apakah maksudnya kita juga mesti melihat kembali, make sure gitu ya, di dalam proses pembelajaran kita itu learning-nya apakah juga muter-muter saja atau membawa kepada satu growing. Tadi Pendeta Joshua katakan, adakah breakthrough yang kita lakukan di dalam sekolah kita? Ini yang menjadi salah satu hal yang coba kita terus gumuli. Apakah kita itu sekolah cuman hanya ngajarnya ya repetition ya, repeat ya, doing saja, lakukan sesuatu saja tanpa kita memaknai apa yang kita ajarkan kepada murid. Ya sudah biasanya Kak begitu, Bu Oki, ilmunya ya Kak gitu. Tapi tidak utuh di dalam doing atau hal yang kita lakukan. Termasuk yang terakhir ketika kita belajar tentang assessment ya. Bapak Ibu, di dalam pendidikan kita mengenal ada 3 tipe assessment. Yang memang formatif, sumatif ya, assessment of learning, as learning, dan juga for learning. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita tadi kalau kita lihat ya ada satu hal yang menarik di dalam kita mencoba assessment satu teks dari film dari cerita ya Winnie the Pooh. Ini saya juga senang sekali kebetulan mau nulis jurnal Bapak Ibu, nggak tahu nih Pak Li
jurnal tentang moral reasoning dari cerita Winnie the Pooh gitu ya. Ternyata banyak sekali dibahas Taoism dan macam-macam, tetapi saya coba lagi riset moral reasoningnya. Jadi di dalam nilai-nilai yang diajarkan daripada cerita Winnie the Pooh. Nah, berkaitan dengan learning itu sendiri di dalam postmodern juga ada tadi ya, kita mau akses apanya. Apakah kita cuman faktual knowledge-nya atau kan faktual comprehension-nya, kemudian apakah kita juga akan menangkalkan imajinasi. Kalau tadi saya lihat Bu itu kayak akan imajinasi. Ada yang tidak tertulis ya Bapak Ibu. Kayak tadi penulisnya cerita Winnie itu nggak tertulis. Nah berarti kita lakukan apa nih? Apakah kita lakukan factual knowledge, ya buka Google, factual comprehension-nya dan sebagainya. Nah ini salah satu tantangan yang tidak mudah Bapak Ibu ketika saya sendiri menyadari ya, ketika kita coba merumuskan, mengakses dalam keutuhan seperti itu. Nah, ini hal-hal yang sekiranya terus kita gumuli dan jangan lelah ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu gini, waduh ini sesi hari ini full of filosofi. Tidak juga Bapak Ibu, tidak juga. Karena itu berkaitan dengan sebenarnya everydayness, keseharian kita kok sebagai pendidik. Mungkin yang sebelum-sebelumnya kita tidak ada waktu untuk duduk memikirkan apa yang kita lakukan. Nah, sebenarnya bukan sesuatu yang sampai seperti berat seperti apa, tetapi saya senang sekali dengan dedicated waktu ya 1-2 hari ini untuk kita coba memikirkan. Dan nanti saya harap di sesi kita berikutnya selain kita review, kita coba di dalam case study, coba merumuskannya dan nanti ada pertanyaan refleksi. Saya harap kita semua juga kita akan mendapatkan yang tadi dibilang ya aha momennya ya, ada ngehnya yang bisa kita coba implementasikan. Demikian Mr. Adit dan Pak Joshua, tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Oki untuk pemaparannya. Jadi kita ya hari ini mungkin kita belajar banyak banget gitu ya teorinya. Cuma nanti seperti tadi di sesi yang kedua kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa berhenti di informasi saja ya, tetapi kita harus sampai ke integrasi. Dan memang betul nanti kita akan lebih banyak ya dalam praktek lah ya di dalam kelompok masing-masing. Kita nanti akan benar-benar terjun berusaha mencoba untuk melihat beberapa contoh kasus yang memang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Tapi sebelumnya kita sekarang langsung masuk ke tanya jawab aja ya Bu Oki ya. Ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Ya, ada beberapa pertanyaan berkenaan sama pandemi sih ya. Mungkin karena memang kita sebagai guru itu value-nya itu berubah sekali ya, cara mengajar berubah, ya materi harus berubah dan seterusnya. Kita mulai aja ya. Pertanyaan yang pertama, dengan kondisi kita sebagai manusia yang berdosa, kita akan mengalami kecenderungan atau kesulitan dalam menghidupi 15 aspek dalam kehidupan kita. Ini berbicara tadi sesi yang pertama ya. Dalam konteks pendidikan, apakah 15 aspek ini harus dihidupi di dalam organisasi? Di mana masing-masing bagian mengerjakan bagiannya masing-masing dalam penekanan salah satu aspek, atau seharusnya dilakukan di dalam tiap personal dan dikerjakan secara komunitas? Itu pertanyaan yang pertama. Jadi tentang 15 aspek tadi, apakah kita lakukan ini dalam satu organisasi itu ada yang fokus kepada aspek tertentu, atau kita mengerjakan aspek semuanya, lalu kemudian kita bekerja dalam satu komunitas? Mungkin kira-kira seperti itu, pertanyaan yang pertama. Ya, dipersilakan kepada Pak Joshua untuk meresponin, Pak. Ya, terima kasih Pak Adit dan Ibu Oki. Sebetulnya 15 aspek itu sesuatu yang melekat dengan tubuh kita. Jadi dia bukan bersifat teori, tetapi sesuatu yang memang ya ada pada tubuh kita. Jadi setiap kali kita ada aspek numeriknya, spasialnya, kinetiknya, estetiknya, ada itu. Cuman memang tidak selalu semuanya kita sadari. Jadi kita biasanya menyadari itu sesuatu yang ya tidak jadi mungkin lebih begini.
Dan juga begini ya. Jadi satu hal yang pertama itu 15 aspek itu sesuatu yang melekat ada pada kita, tapi tidak semuanya seringkali kita sadari. Itu poin yang kedua. Nah, yang terjadi adalah ketika kita sadari, kita hanya menyadari 1-2 aspek. Kemudian 1-2 aspek itu kita jadikan sentral. Nah, itu yang bikin problem dalam hidup kita. Misal tadi ya, saya pergi ke dokter. Waktu saya pergi ke lab misalnya, saya pergi ke lab. Saya pergi ke lab itu bawa semuanya tuh 15 aspek betul. Gitu. Jaraknya berapa kilo saya pergi, spasialnya saya, kinetik saya, semua ada itu. Ada semua yang saya bawa itu. Tapi begitu saya dapat hasil dari lab itu, tiba-tiba hidup saya cuma numerik gitu. Tiba-tiba semuanya tereduksi di situ. Lalu tiap hari saya baca itu ya, saya tiap hari baca kertas itu. Waduh, tekanan darah saya udah 160. Gimana ini gitu. Tiap hari kita pikirin tuh. Nah, akhirnya aspek yang lain kelupaan semua. Gitu. Jadi itu yang menjadi problem kalau kita sudah menjadi reduksi. Nah, di dalam proses belajar mengajar juga seperti itu. Tadi saya kaitkan, kalau kita kaitkan dengan sekolah, pada umumnya memang karena ada kaitan dengan lembaga sekolah dan sebagai background-nya modern, sekolah modern, maka penekanan kita kepada rasional memang, kepada analytical. Jadi tentu tidak bisa tidak kita melihat anak, kita ingatnya mana yang pintar, mana yang bodoh. Itu yang lebih gampang kita ingat. Ya. Yang baik sama yang nakal jarang-jarang itu. Ya paling-paling ngeganggu kita. Tapi lebih ke arah yang pintar dan bodoh. Nah ini yang perlu kita harus lebih terintegrasi melihat, menyadarinya. Jadi kita harus pertama ada itu. Jadi nggak usah kita memikirkannya seperti memikirkan theoretical, karena tidak, karena itu sesuatu yang melekat. Tapi juga jangan sampai reduksi kalau kita menyadari hanya satu hal misalnya. Katakan kita tiba-tiba clash sosial dengan teman kita misalnya. Siang malam kita memikirkan itu terus, nah tereduksi. Jadi kita lupa aspek yang lain, kita nggak kreatif yang lain untuk berbuat yang baik, yang aspek yang lain gitu. Kita hanya tereduksi di situ. Nah, jangan sampai. Dan yang ketiga, di dalam sekolah mau tidak mau memang rasional yang ditekankan, tapi kita ingat yang kita layani adalah manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambar Allah. Jadi kita memperlakukan dia, menghargai dia dengan 10 aspeknya, bahkan kita menolong dia, memotivasi dia untuk terintegrasi seluruh hidupnya. Demikian, Pak. Oke, langsung sambung ya. Ini karena pertanyaannya ada 2 pertanyaan yang nyambung. Jadi tadi setelah yang pertanyaan pertama itu kan memang kita bicara tentang 15 aspek ya, dan pada kenyataannya ya 15 aspek ini ada melekat pada kita. Nah, pertanyaan kedua seperti ini, Pak. Apakah dengan kelemahan dalam menghidupi aspek tersebut, kita tetap dapat melakukan breakthrough dalam repetisi yang akan kita lakukan dalam dunia pendidikan? Jadi kalau tadi kita bicara tentang ini aspek yang mana nih, ya itu kan sudah terjawab. Tapi sekarang kita juga teringat ya, kita punya banyak kelemahan. Dan ketika kita di dalam kelemahan itu, bagaimana kita bisa tetap melakukan breakthrough dalam repetisi yang kita bisa lakukan dalam dunia pendidikan? Itu pertanyaan yang kedua, Pak. Kalau kita tidak ada breakthrough, nah saya mulai dari situ dulu. Kalau tidak kita ada breakthrough, 15 aspek itu di dalam dosa jadi ruwet. Jadi breakthrough itu sebetulnya bukan pilihan sebetulnya kalau kita di dalam anugerah Tuhan. Kalau tidak, sebaliknya yang terjadi rumit. Misalnya ya, kalau saya melayani konseling pasangan suami istri yang sedang berantem. Oke, saya ajak mereka ke food court karena di Toronto saya nggak punya konsistori, nggak punya gedung gereja, jadi food court kasih dimsum, saya beli, lalu saya suruh mereka ngobrol berdua. Waduh, itu ya aspek-aspek itu muncul semua, Pak, saudara sekalian ya. Tapi rumit. Yang satu bilang kamu sih dari dulu tidak percaya saya akan keuangan, aspek ekonomi. Yang satu bilang kamu dengan orang tuamu misalnya, orang tuamu tidak menghargai saya, aspek sosial. Waduh, rumit luar biasa. Nah, kalau kita tidak menyadari aspek-aspek kita dan serahkan itu ke dalam kedaulatan Allah dengan pusatnya kepada Kristus, dia perhatiannya kepada ekonomis. Yang satu perhatiannya reduksi kepada sosial. Ribut tidak kena temu. Hampir cerai itu. Jadi untung saya udah belajar Christian worldview. Jadi saya bisa tolongin mereka. Jadi kalau tidak ada breakthrough,
Malah dalam hidup kita itu bisa jadi rumit. Percakapan pertemuan seseorang itu tidak bisa ketemu. Karena yang satu menekankan reduksi satu yang satu bawa ke satu bawa. Rumit. Karena kita tidak secara utuh melihatnya secara integrasi. Jadi saya harap kita ada semangat tetap untuk memikirkan breakthrough. Kalau tidak jadi rumit. Nah itu. Demikian, Pak. Oke, jadi jawabannya ya breakthrough-nya itu ya breakthrough is not an option, Pak ya. Itu sesuatu yang harus kejar. Jadi ini benar-benar sesuatu yang ya apa ya? Tadi pertanyaannya kan tanya apakah tetap dapat melakukan breakthrough, tapi justru seharusnya breakthrough-nya dilakukan, gitu ya. Oke, baik. Tanya yang ketiga, Pak. Apakah pemikiran yang sudah terdistorsi oleh pemikiran postmodern dan modern dalam evaluasi dapat mempengaruhi skema panggilan dari sebuah institusi pendidikan Kristen? Jika demikian, bagaimana kita bisa meredeem hal tersebut? Ya, jadi ketika kita kan sudah terdistorsi oleh banyak pemikiran postmodern dan modern. Bagaimana seandainya apakah itu dapat mempengaruhi skema panggilan ya, dan bagaimana kita bisa meredeem hal tersebut? Ya, terima kasih, Pak. Kita sebagai orang Kristen menyadari bahwa baik modern maupun postmodern tidak bisa kita hindari. Karena kita hadir di dalam dunia ini, sama seperti kita juga menghadapi adanya flesh, kata Paulus, adanya kedagingan. Tetapi panggilan kita adalah sekali lagi tadi, kita harus mempunyai Christian worldview sehingga kita bisa menghadapi itu. Gitu. Kita bisa menghadapi itu. Kalau kita tidak mempunyai fondasi Christian worldview dengan sengaja kita menyadari itu, kita nggak ada alternatif. Jadi kita berbicara mengenai iman Kristen, tapi kontainernya modern. Kita bicara iman Kristen, tapi dibelenggu oleh postmodern. Jadi, tapi satu pihak kita nggak bisa hindari itu, nggak bisa hindari, karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kita ya kalau nanti sampai langit dan bumi yang baru ya, tapi kalau gereja memainkan peranan dengan seutuhnya, seharusnya gereja bisa menahan itu. Nah, menurut sebagian teolog di Amerika, sebetulnya gereja itu menjadi alternatif bagi society, dan sekolah Kristen itu menjadi alternatif itu. Ya, sehingga kenapa orang membawa anaknya ke sekolah Kristen? Supaya dia lebih komprehensif memahami pergumulan di dalam dunia dan dia bisa mengolah apa yang Tuhan percayakan lebih baik di dalam anugerah Tuhan. Jadi satu pihak tidak bisa kita hindari. Cuman kalau kita mendalami Christian worldview, saya alami itu ya. Karena sebetulnya baik modern, postmodern banyak ambil dari iman Kristen. Tapi mereka twist itu. Mereka twist, mereka bengkokkan, belokkan, dan tidak lagi berpusat kepada Kristus. Seharusnya kita harus menggembalakan kembali mereka itu. Sebetulnya. Ya maka itu kita doakan supaya sama seperti zaman-zaman dulu muncul orang-orang cerdas, pinter, yang menjadi orang Kristen. Nah, kita bersyukur kan di Inggris mulai terjadi begitu. Orang-orang yang sudah PhD dalam neuroscience, dalam neuro apa, sekarang menjadi masuk sekolah MDiv lagi, seperti Alistair McGrath misalnya. Nah, kita doakan untuk itu. Demikian. Oke, baik. Jadi memang kita tidak bisa menghindari ya pemikiran modern dan postmodern, dan memang basic ya untuk dalam tanda kutip bisa redeem dan menghadapi ini adalah ketika kita kembali kepada Christian worldview ya. Tapi saya rasa ini kok mungkin pendapat pribadi saya Pak, kita juga mungkin perlu tahu juga ya, ini postmodern sama modern ini masuk di mana untuk kita bisa mengantisipasi kira-kira begitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi ya teman-teman semuanya dan juga Pak Joshua dan Bu Oki, ini karena mungkin pertanyaan nanti akan agak loncat-loncat gitu ya, kita tidak persesi karena ini kan pertanyaannya juga tadi sudah muncul dan kemudian yang masuk terlebih dahulu yang bisa saya bacakan, dan nanti supaya saya berharap sih semua bisa terbaca ya. Apalagi ini saya melihat pertanyaannya juga cukup variatif ya. Jadi mungkin semoga kita punya waktu untuk bisa membahas semua pertanyaannya. Baik, kita ke pertanyaan yang berikutnya ya. Bagaimana menyikapi sikap orang tua yang meminta materi pembelajaran lebih banyak di masa pandemi, sementara sekolah sudah memiliki kurikulum dan materi yang ditentukan. Nah, ini mungkin masalah praktis ya. Kita ada beberapa orang tua yang memang minta pembelajaran ini lebih banyak ya. Padahal kita sudah punya kurikulum, kita sudah menentukan materi, kita sudah punya planning, tapi kemudian ada orang tua yang minta ini lebih banyak. Ini kira-kira bagaimana Pak menyikapinya?
Nah, di dalam kaitan dengan ini sebetulnya kita berbicara mengenai role dan peranan daripada institusi. Jadi sekolah itu adalah sekolah. Sekolah tidak bisa menggantikan keluarga. Keluarga tidak bisa menggantikan sekolah. Jadi kalau ada permintaan seperti itu sebetulnya, sekolah mungkin perlu menolong orang tuanya. Bagaimana orang tua dikuatkan, dilengkapi menjadi orang tua dalam masa pandemi. Karena bagaimanapun sekolah tidak bisa menjadi everything. Sekolah adalah lembaga sekolah. Nah, kalau sekolah Kristen memainkan peranan sebagai sekolah Kristen saja, waduh, sudah luar biasa sebetulnya. Jadi tidak bisa menggantikan peranan gereja. Nah, itu di dalam konteks kita melihat disebut sebagai spirit sovereignty, artinya setiap lembaga itu mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai role dan peranannya. Kalau sekolah mengambil semua peranan, anak-anak nanti yang marah. Jadi kalau ditambahi pelajaran dan peranan sekolah menjadi segala-galanya, nanti anak malah jadi dia missing something karena dia kehilangan aspek yang lain dalam hidupnya. Demikian. Ya. Oke, masih berkenaan dengan pandemi ini, Pak. Jadi kalau tadi mungkin kita kembali kepada role kita sebagai institusi ya, Pak ya. Lalu ada pertanyaan seperti ini. Ini masih berkenaan dengan pandemi dan sekolah online. Bagaimana cara kita memberikan evaluasi yang betul-betul kita bisa mengukur keberhasilan pada pembelajaran online ini? Ini salah satu kendala juga yang cukup besar dihadapi. Saya rasa di semua tempat yang sekolah online juga mengalami hal yang sama. Ini bagaimana cara kita memberikan evaluasi untuk mengukur pendidikan ini berhasil atau tidak? Itu kira-kira bagaimana, Pak? Ya, kita berdoa supaya tidak terlalu lama ya kondisi pandemi ini. Karena saya juga ngobrol dengan pendidik-pendidik Kristen di sini, di Ontario Christian Association juga mereka sangat bergumul sekali. Karena bahkan saya mendengar juga misalnya anak-anak di sini, karena orang Canadian ini, dia bilang, waduh sekarang sekolah anak-anak saya bergeser dari bangku dan meja menjadi tempat tidur katanya. Pagi-pagi dia bangun, dia ambil komputer, masih belum mandi, dia sudah belajar katanya jadi ini terus terang semua kita memang sedang mengalami suatu challenging yang berat ya, yang berat. Karena memang anak-anak kita, saya mendalami juga mengenai stages of life dari yang saya bahas kemarin di The Mission mengenai stages of life itu dari konsep orang Greka dan orang Romawi, memang dan menariknya yang dikaitkan dengan apa yang Alkitab katakan, ya, yang Alkitab katakan. Jadi seperti yang Paulus katakan, jangan anggap kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, ini satu challenging, ya, karena masa muda itu atau masa anak-anak kita itu masa yang sangat berat sebetulnya. Karena mereka masa seperti di dalam perjanjian lama itu masa di padang belantara. Jadi masa in between, kita juga harus memahami itu. Dia between antara mau mengambil keputusan sendiri sama mau bersandar kepada sesuatu yang lain. Between antara Mesir dan tanah perjanjian. Nah, orang hidup di dalam in between itu threshold itu, masa yang ngambang itu. Jadi pertama-tama kita memahami dulu, memang ini bukan hanya pergumulan kita, ini pergumulan semua orang. Dan khususnya anak muda, double-double ini pergumulan. Ya, setiap dia pada usia seperti itu, banyak perubahan terjadi dalam hidup dia. Di satu pihak pandemi membuat dia in between, antara between sebelum dan kapan ini berakhir, tidak jelas. Jadi memang pada masa itu. Nah, saya mungkin mengusulkan bagaimana mungkin perlu kita mendalami sebetulnya antropologi biblical view ya tentang perasaan in between itu mungkin. Karena memang kondisi pandemi ini ya kita mau tidak mau memakai model seperti ini ya. Cuman kalau kitanya mempunyai kesegaran, kekuatan dari dalam, alat-alat ini sebetulnya tidak mempengaruhi. Tapi kalau kitanya pasif, alat-alat ini yang very dominan mengatur hidup kita. Jadi mungkin perlu dipikirkan menguatkan anak di dalam proses stages hidup mereka seperti itu,
di dalam stages pandemi ini, sehingga ya alat mau diapain lagi? Kita mau secanggih-canggihnya tetap kita nggak bisa bertemu. Nah, kita pahami dulu dan cari jalan menolong anak ini. Karena di sini saya diskusi juga, saya rasa belum ada jalan. semua dunia ini kaget ini, betul-betul menghadapi perubahan yang sangat dahsyat. Tapi saya ngobrol dan coba membahas mengenai keadaan anak-anak ini. Saya lihat ada beberapa guru jadi approaching-nya bisa kreatif di dalam menghandle, memahami anak ini. Demikian. Ya. Oke, jadi memang masih jadi pergumulan ya untuk kita semua yang mengajar begitu. Saya langsung sambung ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Kami masih bingung mengapa panggilan Tuhan itu dikontraskan dengan pekerjaan atau jabatan. Tuhan memanggil kita untuk bekerja sejak dari penciptaan, tetapi mengapa seringkali dikontraskan? Itu pertanyaannya Pak. Jadi kenapa masih ada kontras antara panggilan Tuhan dengan pekerjaan? Itu seringkali dikontraskan. Itu pertanyaannya Pak. Ya, di dalam sejarah gereja kita melihat seringkali panggilan Tuhan itu hanya dikaitkan dengan pekerjaan tertentu, ya khususnya dalam abad pertengahan kepada klerik, ya kepada orang-orang yang bekerja atau punya jabatan di dalam gereja. Nah, itu yang disebut panggilan. Sedangkan yang lain itu hanya pekerjaan mencukupi kehidupan saja jadinya. Nah, pada masa reformasi kita melihat ada pendobrakan yang sangat dahsyat dari para reformator. Luther menegaskan bahwa semua orang ada panggilan Tuhan. Cuman Luther lebih kepada statis, yaitu panggilan Tuhan itu berkaitan dengan satu pekerjaan, sehingga tidak perlu dia berubah-ubah pekerjaan. Nah, Calvin, generasi kedua dari reformasi, lebih dinamis. Panggilan tetap sama, pekerjaan bisa berubah-ubah. Tapi panggilan tetap sama. Nah, tapi saya tekankan di dalam seminar kali ini, bagi saya pekerjaan seorang guru very unique dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena ini berkenan dengan mempengaruhi manusia lain, berkenan dengan suara yang mempengaruhi, sama seperti seorang hamba Tuhan. Bagi saya itu ada satu pertanggungjawab yang very unique dibandingkan pekerjaan yang lain. Jadi calling-nya tetap sama, jenis pekerjaan bisa berubah-ubah. Tetapi sekali lagi pekerjaan guru memang punya keunikan dibandingkan dengan yang lain. Demikian. Oke, baik Pak. Ini kemudian ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya mirip berkenaan dengan panggilan Pak. Mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan untuk mewakili ya. Karena kita baru saja kita juga sudah menjawab tentang panggilan ini. Bagaimana menurut Bapak ketika ada guru yang bekerja tanpa panggilan dulu sebelumnya? Ataukah menurut Bapak ketika sudah bekerja di suatu instansi, maka itu termasuk panggilan Tuhan yang tidak disadari? Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa itu sebuah panggilan atau bukan? Karena kemudian di sini ada juga ya, ada yang memberikan contoh kasus gitu ya, ketika mereka masuk menjadi guru atau staf dan sudah bergabung di Kalam Kudus, tetapi ada kecenderungan ya, kemudian ya ini mungkin analisanya juga ya, ada kecenderungan tidak peduli dengan murid, dengan rekan kerja, kemudian ada tampak egoisnya gitu. Jadi seolah-olah ini kok sepertinya belum menyadari panggilan ada berada di tengah-tengah ini. Dan kemudian kita juga tahu bahwa aspek ekonomi ini juga seringkali menjadi fokus gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menyelaraskan? Apakah kita mengenal ini panggilan kita, dan bagaimana dengan ya ini, bagaimana aspek ekonomi yang seringkali menjadi fokus gitu ya, yang seringkali kita juga mau tidak mau itu di dalam bidang pendidikan itu juga pasti terjadi. Ya, bagaimana respon dari Pak Joshua? Terima kasih Pak. Nah, sebetulnya kalau kita mau melanjutkan pembahasan 15 aspek itu, sebetulnya ada satu lagi dari 15 aspek itu, setiap aspek itu punya core-nya. Jadi ada core-nya masing-masing. Nah, sebab 15 aspek itu bisa juga dikaitkan dengan theoretical, bisa dikaitkan dengan profesi. Bisa dikaitkan dengan profesi. Misalnya katakan sensori tadi, sensori misal, atau katakan juris yang mungkin paling mudah kita pahami. Juris itu adalah berhubungan dengan hukum, ya, law, berhubungan dengan hukum.
Nah, apa core daripada hukum? Jadi hukum itu sekarang bisa menjadi karier kita, bisa menjadi profesi. Tapi sebetulnya apa core daripada hukum? Core daripada hukum adalah justice. Jadi kalau ada seorang mahasiswa, dia ambil sekolah hukum, sampai dia lulus sekolah hukum, tapi tidak memahami justice, jiwanya tidak mengerti justice, karakteristiknya tidak tahu justice. Menakutkan ini orang. Karena dia bisa hafal KUHP, dia bisa hafal undang-undang, tapi tidak memahami core daripada hukum justice. Nah, maka kita lihat bisa menjadi seorang guru. Apa core dari seorang guru? Nah, kalau saya lihat guru itu perpaduan dari rangkaian 15 aspek sebetulnya paduan ini. Bagaimana dia menggembalakan. Mungkin kita boleh pakai istilah menggembalakan, shepherding. Guru adalah sebetulnya shepherding kalau di dalam Alkitab. Nah, apa core daripada shepherding? Kita tahu bukan contoh gembala yang baik. Jadi kalau seorang guru dia masuk, dia memahami saja core-nya itu sebagai shepherding. Dan dia terima itu dengan sukacita. It's God's calling. Itu termasuk panggilan Tuhan. Tapi kalau dia masuk sebagai guru, hanya alasan ekonomis misalnya, alasan sosial, maka dia nanti akan banyak kebentur di dalam dia menjalankan tugas profesi itu. Nah, harap dalam proses kebentur-bentur itu, dia sampai kepada core-nya lagi. Sebetulnya sebagai guru itu sebagai shepherding. Dia menggembalakan pikiran anak-anak, menggait seperti dengan tongkat kepada domba-dombanya, baik pikiran, baik dinamika sensorinya, dan sebagainya. Jadi harap pada waktu kalau dia punya dasar core yang salah, pada waktu dia mengalami yang tidak fit dengan konteks di mana dia menghidupi itu, dia boleh kembali kepada core-nya. Jadi kalau kita memahami core-nya saja, it's a calling dari God's calling. Karena God's calling membawa kita kepada core-nya sebetulnya. Kepada core masing-masing profesi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Itu demikian. Ya, oke, baik. Jadi memang butuh ada satu pergumulan tersendiri Pak ya untuk masalah panggilan ini, kan kita juga tidak bisa menyamaratakan antara satu dengan yang lain gitu. Saya merasa sih bahwa pertanyaan tadi sudah terjawab dengan cukup lengkap ya dan komprehensif begitu dari berbagai aspek. Dan kemudian kita akan langsung ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Seurgensi apa kita dalam menerapkan CFRC dalam pendidikan Kristen, mengingat kita masih menggunakan kurikulum dari pemerintah? Dan apakah ada hal yang harus dievaluasi dari kurikulum tersebut sehingga kita dapat menerapkan Christian worldview? Mohon pencerahan. Sekian Pak pertanyaan. Jadi kita memang masih berhubungan dengan Dignas ya, dengan tuntutan-tuntutan akan kurikulum, dan sedangkan kita sekarang sedang berusaha untuk memasukkan Christian worldview dalam kurikulum. Itu urgensi apa kita memasukkan Christian worldview dan bagaimana kita mengevaluasi, kita membandingkan dengan kurikulum yang ada dari pemerintah. Ya, saya harap nanti Ibu Oki bisa menguraikan lebih banyak karena kita sudah sempat bergumul sekian tahun ya soal itu. Tapi satu hal yang saya pernah riset beberapa tahun yang lalu, sebetulnya kurikulum itu terdiri dari konten sama kontainer. Jadi kontennya ya konten, misalnya bab 1, selesai 1, SAP satuan pelajaran SP-nya bagaimana. Nah, konten itu sendiri sebetulnya tetap bagaimanapun dipengaruhi oleh dunia modern, oleh textbook, dan dunia modern tetap ada pengaruh dari kekristenan sebetulnya. Nah, Christian worldview berperanan di dalam mengarahkan, men-shepherding tadi, kontainernya. Jadi tetap air, tapi kontainernya juga menentukan dia, apakah gelas, apakah piring, dan sebagainya. Jadi tetap sebetulnya banyak peranan yang bisa kita lakukan. Tetap kita dapatkan kurikulum dari government dan sebagainya, itu kontennya. Tapi mendirectnya, menyusunnya, merangkainya, itu masih banyak yang bisa kita kerjakan. Masih banyak kita kerjakan. Jadi saya harap nanti Ibu Oki bisa membantu menguraikan lebih lanjut dalam diskusi selanjutnya, karena itu pernah kita bahas bertahun-tahun ya mengenai tema ini.
Mungkin saya tambahkan sedikit, Mr. Radit, boleh? Ya, Ya, ya. ini menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Di dalam kita bicara kurikulum ada, kalau nggak salah ada formal kurikulum, kurikulum in use yang dipakai, kemudian ada hidden kurikulum, ada juga null kurikulum berkaitan dengan relasi. Nah Bapak Ibu ketika kita bicara tentang formal kurikulum atau kurikulum in use yang kita pakai, maka di dalam konteks kita sebagai sekolah Kristen, Christian School, dan juga ketaatan asas kepada government, artinya mau tidak mau ya kita pakai. Tapi puji Tuhannya saya lihat gini, dari sejak kurikulum mau, kalau zaman dulu mungkin ada CBSA dan macam-macam, kita kenal ada juga namanya KTSP, kemudian K13 dan sebagainya. Nah, di sini sebenarnya pemerintah sendiri ada ruang untuk kita mengembangkan kurikulum. Adapun kurikulum yang pemerintah sharekan adalah kurikulum yang sifatnya generik, dari Sabang sampai Merauke, artinya sampai anak-anak Papua pun dan sebagainya itu konteks seperti itu yang dibangun. Nah, ketika kita bicara seperti ini, Bapak Ibu, artinya ada panggilan di dalam kita sekolah Kristen mengelola formal kurikulum, mengembangkannya, baik di dalam KIKD, kalau dulu KTSP kan kaya akan konten, itu dulu kontennya dalam-dalam Pak Li, maka buku-buku penerbit, dan kebetulan saya sekarang sedang salah satu klien adalah penerbit juga yang berkaitan dengan penerbit besar dengan proyek pemerintah, itu kontennya dulu dalam-dalam. Tapi ketika kita masuk kepada K13, di sini ada kompetensi, bukan konten lagi, tetapi kompetensi-kompetensi yang yang dikembangkan. Dan salah satunya yang sekarang kita lihat adalah penambahan daripada namanya kompetensi global kompetensi. Di sini ada nuansa kuat sekali di dalam kolaborasi. Mungkin di dalam era postmodern ini ya, kompetensi-kompetensi yang dibangun berkaitan juga dengan komunikasi, kemudian kolaborasi. Nah, bagaimana kita sebagai sekolah Kristen menyikapinya? Tentu kita tidak alergi ya Bapak Ibu terhadap kurikulum apapun, karena istilahnya kalau di Indonesia ini ganti menteri, ganti kurikulum atau ganti macam-macam lah. Dan saya dengar di Mas Menteri ini, Mas Nadiem juga akan merumuskan salah satu kurikulum, entah namanya kan kemarin kita K13, lalu ada kurikulum darurat masa pandemi, lalu ada juga kurikulum perampingan, lalu ini akan ada lagi kepada menuju digital learning katanya, dan kiblatnya kemana kurang tahu, mungkin bisa jadi Finlandia yang menjadi salah satu. Artinya kita terbuka saja. Nah, berkaitan dengan bagaimana kita memakainya, ya pakailah saja, tetapi ada kacamata yang akan kita bersama-sama pakai untuk lebih bening melihatnya, yaitu di dalam terang perspektif biblical atau Christian worldview. Nah, di sini CFRC sendiri menjadi ground motif ya Bapak Ibu, ground motif di dalam kita membedah ketika kita melihat rangkaian kurikulum ini. Jadi kalau kita banyak melihatnya di formal kurikulum, mari kita bersama-sama nanti dalam perjalanan juga mencermati kurikulum yang lain, yang hidden-nya ini Bapak Ibu. Ini arahnya kemana nih, gitu kan? Strukturnya oke, katakanlah sudah oke strukturnya, tetapi arah direction-nya ini yang kembali lagi di dalam perspektif worldview akan kita coba kembali lagi melihat di dalam prinsip Alkitab. Dan salah satu lagi yang mungkin jadi concern juga yang sering terabaikan adalah null kurikulum sendiri, yang sebenarnya tidak maksimal atau tidak digunakan dengan baik ketika kita mengolahnya. Ini berkaitan dengan relasi pendidik juga dengan murid. Kurikulum apa yang kita akan isi di dalamnya? Ya tentu teman-teman ya Bapak Ibu, ini adalah rangkaian yang panjang. Jangan patah arang atau patah semangat mendalaminya. Percayalah ketika kita mencoba menekuninya, kita akan menemukan banyak sekali kekayaan dan juga tadi ya, breakthrough itu otomatis kita lakukan. Itu saja dari saya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Ini kita tinggal 5 menit ya. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab juga. Saya langsung sambung ke pertanyaan berikutnya ya. Menghadapi kehidupan postmodern yang serba permisif saat ini, bagaimana kita mampu menyentuh ke-15 aspek tadi terhadap siswa kita, ya terutama dalam masa pandemi ini di mana pembelajaran dilakukan secara online atau secara daring. Jadi kalau tadi mungkin kita bicara soal asesmen tentang penilaian, tetapi ini mungkin tentang bagaimana cara kita kemudian berusaha lah, setidaknya ke-15 aspek tadi bisa tersampaikan ke anak-anak. Itu pertanyaannya.
Iya, salah satu tantangan kita di dalam kaitan dengan hal ini adalah tadi saya sebut reduksi sebetulnya. Jadi kita melihat baik modern maupun postmodern itu ada bersifat reduksi ya sebetulnya di dalam cara berpikir mereka, karena bagaimanapun hebatnya, jeniusnya pemikiran manusia itu tidak bisa luput dari situ kecuali kita menghargai kebenaran firman Tuhan ya di dalam kaitan dengan creation, fall, redemption, dan consummation. Jadi mungkin hal yang awal kita bisa kerjakan adalah hindari reduksi dulu. Mungkin kita belum bisa menyentuh 15 aspek, tapi juga jangan kita mereduksi. Mereduksi hanya kepada salah satu aspek. Jangan mereduksi. Kita coba berpikir, doakan, cari jalan bagaimana tetap kita bisa menggembalakan di dalam 15 aspek itu. Sebetulnya bahan ini cukup ya saya sendiri sedang adakan riset ya mengenai hal ini, mungkin nanti lain kesempatan karena cukup banyak yang perlu kita ini kan. Tapi langkah awal kita itu jangan reduksi. Kalaupun kita belum bisa 15 aspek membereskan, jangan reduksi dan merasa cukup puas untuk hal itu. Mungkin itu langkah yang awal bisa kita kerjakan. Ya, oke. Lalu pertanyaan berikutnya ya Pak. Kita tadi melihat bahwa ketika kita untuk pelajaran-pelajaran eksak ya, matematika, fisika dan seterusnya, kita mudah untuk mengukur ya, nilai pengukurannya gampang. Tetapi di dalam pendidikan mungkin juga terutama pelajaran-pelajaran sosial ya, ada hal-hal yang tidak bersifat eksak ya. Dan bagaimana kita itu bisa menilainya itu tidak jatuh pada penilaian yang subjektif, Pak. Karena memang ya kadang-kadang kalau pelajaran sosial ini kan sangat mengikuti ya dalam tanda kutip ya tren ya masyarakat sekarang seperti apa. Lalu bagaimana kita bisa menilai tanpa itu bisa menjadi sesuatu yang subjektif di dalam pelajaran? Itu pertanyaannya, Pak. Thank you. Ini salah satu persoalan sebetulnya juga di dalam kaitan dengan modern dan postmodern. Karena orang modern sangat-sangat bangga bahwa mereka sangat objektif. Sedangkan orang postmodern menantangnya dengan mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada di dalam dunia ini yang objektif. Karena semuanya subjektif. Kenapa? Karena ada subjek. Selama masih ada subjek, dia tidak mungkin lepas dari subjektif. Jadi, nah kita sebagai orang Kristen memahaminya, menempatkan segala sesuatu kembali pada tempatnya masing-masing. Jadi ada tadi aspek rasionalitas, ada aspek analytical. Tapi analytical tidak mungkin ada tanpa adanya tubuh manusia. Jadi kalau kita melihat tadi 15 aspek ya, aspek yang di bawah itu sebagai satu persyaratan. Kita tidak mungkin berpikir kalau kita tidak ada fisik, tidak ada tidak ada tubuh, tidak ada hidup, tidak mungkin kita bisa berpikir. Jadi tetap kita melihat aspek rasional, meskipun dia memang bisa diukur secara objektif, tapi tetap tidak luput ada subjektif daripada, kita harus akui itu. Sehingga kita bisa menggembalakan. Jadi kita malah bisa menggembalakan. Kalau kita tidak mengakui itu, malah itu mungkin jadi persoalan. Karena sebetulnya pertanyaan yang paling eksak pun sebetulnya tergantung gurunya. Saya ngobrol dengan 2 profesor di sini yang saya kenal, ya, yang dikenal yang satu kalau bikin ujian itu gampang dipahami, yang satu bahaya katanya begitu. Nah itu, padahal dia sekolah sama-sama engineering. Jadi tetap ada aspek karakteristik gurunya itu di dalam menampilkan, membuat soal dan sebagainya. Tetap ada faktor subjektifnya. Tapi bagi kita adalah yang penting adalah menggembalakan. Jadi satu pihak yang objektif tetap digembalakan, yang subjektifnya pun perlu digembalakan. Sehingga kita tidak sekedar misalnya senang nih kalau muridnya kacau balau nih, senang nih kalau muridnya menganggap saya killer misalnya. Nggak ada gunanya, karena itu bukan tujuan pendidikannya di situ, bukan. Jadi kita harus menggembalakan baik objektif maupun subjektif, karena dua-duanya ada. Karena kenapa? Karena kita bicara subjek, ada subjeknya di situ. Jadi kita nggak perlu terjebak ke dalam apakah pure objektif atau pure subjektif, tapi masing-masing taruh pada tempatnya dan role-nya masing-masing. Jadi dalam kita menjalankan panggilan Tuhan tadi. Baik, Pak Joshua, terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatannya, untuk 3 sesi yang luar biasa sekali. Kita mendapatkan banyak hal pada hari ini.
Saya juga bersyukur untuk beberapa pertanyaan yang sudah terjawab, gitu ya. Sebenarnya ini masih ada pertanyaan yang bertubi-tubi, masih ada pertanyaan datang, tetapi kemudian ya karena kita juga waktu sudah habis, maka ya kita akan menutup sesi kita, gitu ya. Jadi kita sudah menjalani sesi 1, 2, 3, dan kemudian kita juga sudah sesi Q&A. Sekali lagi terima kasih ya Pak Joshua untuk pemaparannya, untuk jawaban-jawabannya, untuk insight baru ya. Ini kita jadi refresh kembali ya, dan kemudian kita juga akan nanti belajar lagi ya lebih hal-hal yang lebih praktis. Nanti kita akan lebih banyak bersama dengan Bu Oki ya. Nah, mungkin Pak Joshua bisa memberikan pernyataan penutup gitu ya untuk menutup sesi kita. Dan mungkin ini Pak, saya mungkin itu pesan Pak ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang masih masuk, masih menggumulkan soal panggilan Pak. Mungkin diberikan penguatan atau bagaimana begitu sekalian untuk menutup sesi-sesi kita pada pagi hari ini Pak. Terima kasih. Memang selalu jadi tantangan ya menjadi seorang guru. Saya memahami sekali. Karena bagi saya seorang guru seperti seorang hamba Tuhan sebetulnya. Tapi kalau kita memahami bagaimana hidup kita bisa mempengaruhi yang lain di dalam kebenaran Tuhan, itu sesuatu yang tidak bernilai. Jadi kita bergerak bukan karena lacking. Kalau kita bergerak karena lacking, kita akan cari di tempat yang basah ceritanya. Tetapi di dunia ini semua ke tempat yang basah semakin lacking lagi di situ sebetulnya. Jadi kita kalau hidup hanya berdasarkan lacking tidak akan pernah bisa terpenuhi. Mari kita mulai dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mulai dengan komitmen Tuhan, saya hidup di dalam perjanjian Tuhan. Scarcity yang ada, lacking yang ada, itu menjadi challenging kita. Bukan ada di dalam kita, itu ada di luar kita. Kita memang hidup di dunia yang scarcity. Banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi tidak boleh ada di dalam kita. Di dalam kita harusnya ada grateful. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya hari ini tetap riset, saudara. Saya baru sadar juga, saya bukan muda lagi nih. Saya masih ingat masih muda. Tapi saya malah semakin berasa Tuhan bukakan banyak hal. Tidak ada orang yang gaji saya untuk itu. Tidak ada orang yang janjian apa-apa kepada saya. Tapi itu is joyful Tuhan kasih. Dan nanti Tuhan bukakan, itulah hidup yang Tuhan berikan ya, abundant. Jadi prinsip sekali lagi adalah scarcity, lacking, biar ada di luar kita. Di sekitar kita pun nggak apa-apa. Tapi jangan ada di dalam kita. Jangan biarkan dia ada di dalam kita. Karena kalau ada di dalam kita, kita akan mati sendiri. Tidak akan pernah selesai. Tuhan memberikan kita segala sesuatu kasih karunia-Nya, mulai dengan grateful, mulai dengan gratitude. Nanti ada jalan yang Tuhan sediakan. Ya, bertekun di dalam kasih karunia Tuhan. Yang penting kenali core-nya sebagai guru. Saya dipanggil sebagai shepherding di dalam tugas shepherding. Orang Mesir menghina Israel karena shepherd. Tapi dalam sejarah yang mengarahkan dunia adalah shepherd. Dan orang Israel, Yahudi sampai sekarang, kalau cari kerjaan, tidak mau cari kerjaan seperti Kain. Tapi cari kerjaan seperti Habel, penggembala. Yang duduk, pikir, ngatur, mendirect, kalau ada tantangan maju paling depan, dia siap terhadap challenging perubahan. Itu, saya ngobrol itu sama rabi-rabi Yahudi di situ. Maka itu, kita sebagai seorang guru sebetulnya tugas shepherding. Bertekun, dan Tuhan akan bukakan kita buah-buah yang tidak berkesudahan. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Joshua untuk kata-kata penutupnya ya. Kita tidak hanya belajar, tetapi saya berharap teman-teman semua, kita semua akan dikuatkan ya oleh sesi-sesi kita pada pagi hari ini. Untuk menutup sesi kita akan berdoa. Kita akan berdoa dipimpin oleh Ibu Koni. Silakan Bu Koni.
Terima kasih untuk Pak Yosua yang sudah sangat memberkati kita pada hari ini, membuka wawasan kita juga dan menguatkan. Ada kata kunci di sini tadi yang terakhir bahwa guru adalah gembala, hamba Tuhan. Dan marilah kita menjalaninya dengan hati yang bersyukur pada Tuhan dengan apa yang kita hadapi saat ini. Terima kasih Pak Yosua dan juga untuk Ibu Oki yang sudah mendampingi. Saya juga berterima kasih untuk semua panitia yang sudah terlibat pada hari ini dan juga besok. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kita semua. Mari kita berdoa teman-teman untuk pelayanan Pak Yosua khususnya. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan pertolongan-Mu di dalam sesi training ini. Kami bersyukur untuk pemaparan-pemaparan materi yang boleh menolong kami, membuka wawasan kami, dan juga boleh membuat kami semakin berhikmat, bijaksana di dalam kami menjalani panggilan sebagai pendidik yang Tuhan percayakan. Bersyukur untuk anak-anak yang boleh kami layani, karena kami boleh diberikan kesempatan untuk membawa pengaruh, untuk berdampak kepada siswa-siswa yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga mau berdoa untuk Pak Yoswali. Terima kasih untuk penyertaan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan boleh pakai dia, Tuhan boleh melalui hikmat yang Tuhan berikan, dia boleh melayani banyak orang, banyak institusi dan lembaga. Berdoa Tuhan untuk kehidupan keluarga dan mungkin ada pergumulan, ada keinginan, hal-hal yang sedang dipikirkan. Doa kiranya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan sesi kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.